Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomania. Ketemu lagi dengan saya UJ Mayor Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri murai batu mau mabung dan cara perawatannya. Sebelum itu bantu like, subscribe, dan share-nya. Oke om bro, ketemu lagi dengan UJ Mayor Channel. Semoga para kicau mania diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Semoga diberikan kesabaran untuk merawat gacuannya agar menjadi sesuai dengan keinginan para kicau mania. Semoga jadi juara, semoga terkenal dan sebagainya. Oke om bro, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri murai batu mau mabung dan cara perawatannya. Oke om bro, untuk tahap pertama ciri-ciri dari burung kesayangan kita, untuk kita nilai dari ekor dan sayapnya om bro. Biasanya ekor dan sayapnya itu berwarna kusam om bro, dari hitam ke coklat-coklatan seperti itu. Ciri-ciri pertama seperti itu om bro. Biasanya dari ekor, dari sayap berubah berwarna tua atau kusam ya om bro. Ekor pun ikut biasanya menyerit om bro. Yang kedua om bro, ciri-ciri yang kedua om bro, biasanya kalau misalkan kita di track ataupun diikut lombakan, itu burung tersebut kerjanya pun tidak maksimal om bro. Walaupun biasanya sebelum mau mabung kerjanya mantap atau ngotot dan sebagainya, tapi sewaktu mau mabung itu biasanya kerjanya kurang maksimal. Satu, bisa matung om bro, bunyi pun sekali-kali. Nah itu tanda-tanda dari burung mau mabung. Tapi bukan mau mabung aja om bro ya. Ciri-ciri burung waktu gantang kurang maksimal itu bukan dari mabung juga, mau mabung juga bisa terjadi. Burung tersebut kurang maksimal atau kurang sehat atau fit, bukan dari mau mabung juga om bro ya. Oke. Untuk selanjutnya om bro, poin yang ketiga om bro, ciri-cirinya biasanya kalau di hariannya gacor bocor ataupun ngeplong-ngeplong, ini bisa terjadi dari riwikannya atau kesehariannya itu bunyinya hanya sesekali om bro, semaunya dia, karena dia mau proses mabung. Jadi ciri-ciri yang ketiga itu bunyi kesehariannya itu tidak aktif om bro, hanya sekali-kali, bisa-bisa dia ngeriwik. Itu mungkin dari faktor ciri-ciri burung mau mabung om bro. Untuk selanjutnya om bro, biasanya untuk poin selanjutnya adalah biasanya ini burung itu kurang aktif om bro. Jadi biasanya kalau misalkan dia loncat sana loncat sini, dia tuh kebanyakan terdiam. Jadi nggak terlalu aktif untuk loncatannya begitu om bro. Dan pun bulu atau bulu dadanya itu biasanya dia suka mengembang dan suka dia mainin atau gigitin atau nyisir lah, kalau kata orang mah nyisir ke bulu-bulu tersebut. Sering diperhatikan seperti itu om bro. Dan biasanya juga kalau misalkan proses mau mabung, biasanya yang dijatuhkannya itu yang pertama bulu sayap biasanya dia dijatuhkan. Itu udah pasti tanda-tanda. Tapi ada juga om bro,
dia menjatuhkan bulu atau bulu sayap satu, itu ada juga cuman hanya sebatas gatal atau membuang bulu tua yang sisa-sisa dulu yang belum terbuang gitu ya. Ada juga atau gatal lah ingin dibuang, itu bisa terjadi bukan mabung Om Bro. Makanya diperhatikan kalau burung udah menjatuhkan bulu sayap, untuk naik kesehariannya atau naik hari berikutnya, apakah ada yang jatuh lagi apa enggak. Kalau apabila ada yang jatuh lagi, itu udah dipastikan mau mabung Om Bro. Biasanya seperti itu. Setelah dari sayap ada bulu-bulu halus Om Bro, itu udah yakin, udah pasti yang namanya proses mau mabung. Oke Om Bro, terima kasih untuk sudah mendukung channel UJ Mayor sampai saat ini dan sudah menonton. Itulah ciri-ciri dari murai batu mau mabung Om Bro. Jangan lupa Om Bro, like, subscribe, dan share-nya. Oke Om Bro, dan selanjutnya bagaimana sih perawatan burung murai batu ini sewaktu mau mabung? Nah, oke, kita kembali kepada settingan harian. Biasanya kalau misalkan kita kasih ekstra puding berupa jangkrik, misalkan setelan hariannya jangkrik tuh 6 pagi 6 sore ya Om Bro ya. Itu kalau menurut pengalaman saya itu jangkrik itu kita pangkas Om Bro, bukannya kita menolkan, enggak. Soalnya dia pun sewaktu molting atau mau mabung, itu dia juga perlu yang namanya tenaga atau vitamin lah, kalau menurut saya mau vitamin untuk asumsi makanan dia selain dari makanan pur. Kalau yang menurut pengalaman saya ini biasanya saya pangkas, misalkan dari settingan 6 pagi 6 sore kita pangkas jadi pagi 3 sore 3, ataupun disekaliguskan Om Bro, disekaliguskan menjadi 6 pagi aja seperti itu Om Bro. Jadi sore tidak saya kasih sampai berikutnya, sampai ketemu pagi gitu. Tapi untuk rawatan mabung ini ya kita harus serba bersih Om Bro, karena kebanyakannya kan kalau yang proses burung mabung ini kebanyakannya kalau menurut pengalaman saya ini kan di kerodong Om Bro. Jadi dari pakan, dari kebersihan gitu ya, dari kebersihan itu harus terjaga Om Bro. Jadi pagi, kalau saya nih pribadi, pagi kita buka kerodong, bersihkan karpet, kotoran semuanya, ataupun kotoran yang nempel-nempel di ruji-ruji tersebut kita bersihkan semuanya gitu. Jadi biar waktu proses mabungnya itu dia merasa nyaman Om Bro gitu. Jadi semuanya dibersihkan, air minumnya pun diganti gitu ya. Ekstra pudingnya dipangkas Om Bro. Jadi biasanya 6 pagi 6 sore, jadi kita pangkas 3 ataupun bisa sekaligus 6 pagi aja dan ketemu ke hari berikutnya Om Bro gitu. Jadi proses mabung ini bagaimana caranya si burung ini atau burung kesayangan kita ini nyaman Om Bro gitu, nyaman di dalam sangkar. Jadi biar maksimal sewaktu mabung, proses mabungnya Om Bro gitu. Untuk kesehariannya tetap di kerodong Om Bro gitu, tetap di kerodong, jangan dijemur, nggak usah mandi Om Bro gitu, nggak usah mandi sampai mau proses mabung ini selesai, begitu Om Bro. Oke Om Bro, sekiranya mungkin
proses mabung ini mungkin ombro-ombro juga pernah ngalami lah gitu ya. Terus pernah saya ada pertanyaan dari teman-teman para kicau. Om, bagaimana sih cara perawatan murai batu sewaktu mabung? Apakah kita diperbolehkan mandi gitu kan? Sebenarnya mandi itu alami dari sebuah burung tersebut. Tapi kalau misalkan ini ya kita kasih cepuk aja, jangan kita yang mandikan si burung tersebut. Kasih cepuk di dalam kandang, di dalam sangkar itu cepuk yang agak gedean, kasih air. Kalau misalkan keinginan burung tersebut ingin mandi, ya nggak apa-apa mandi, karena itu alamiah dari dia gitu. Dan terus ada lagi pertanyaan seperti itu dari para kicauania. Om, sewaktu mabung yang tepat bagaimana sih cara pemasteran? Yang tepatnya tuh pasnya tuh gimana? Kalau menurut saya sewaktu proses mabung itu proses perontokan itu kalau saya sih dihentikan untuk pemasteran ya kan, dijauhkan dari burung-burung master ataupun tidak langsung ketemu atau bertatap muka gitu. Diasingkan lah, agak jauh lah gitu. Kalau saya pribadi menurut pengalaman, tapi pemasteran yang bagus, yang baik itu sewaktu dia selesai perontokan itu. Jadi sewaktu dorong ekor, sewaktu dorong sayap, itulah proses yang bagus untuk pemasteran, Om Bro. Itu menurut saya, karena sewaktu perontokan itu dia fokus untuk merontokin. Jadi tidak konsen, kalau menurut manusia tidak konsentrasi untuk mempelajari burung-burung atau masteran yang ingin dia pelajari, seperti itu Om Bro. Kalau menurut saya pribadi gitu. Oke Om Bro, sekiranya dari rawatan, dari ciri-ciri dan rawatan murai batu sewaktu mabung mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi intinya untuk ciri-cirinya yang sudah jelaskan, kemungkinan Om pun sudah mengetahui lah. Tapi mungkin ada beberapa dari pemula ataupun teman-teman yang tidak tahu gitu kan. Dan untuk rawatannya, kalau saya sih pribadi untuk perawatannya dipangkas untuk ekstra pudingnya dan menjaga suatu kebersihan sangkar agar terasa nyaman untuk proses mabung burung tersebut. Oke Om Bro, terima kasih sudah mendukung channel kami, channel Ujoy Mayor, sudah menonton, sudah mendukung, sudah subscribe, sudah like dan semuanya. Terima kasih. Apabila ada suatu kata-kata saya salah, mohon dimaafkan ya Om Bro ya. Semoga jagoan Om Bro menjadi sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan, menjadi yang terbaik lagi Om Bro. Sukses selalu dari kami. Salam Kicau Mania, salam persaudaraan dari saya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.